Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mami. Selamat siang. Selamat siang Bu Nana dan Bu Novi. Nuwun sewu Pak Mami, ini mengganggu waktunya sebentar Pak. Ya. Ini kami dari calon guru penggerak di SD Negeri Magersari. Kebetulan ada tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah Pak. Dan salah satunya harus dengan kepala sekolah di tempat kami mengajar Pak. Jadi ini mohon Pak Mami nanti berkenan untuk melakukan wawancara dengan kami Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Selanjutnya ini nanti wawancaranya seputar bagaimana Pak Mami dalam mengambil keputusan ketika mengalami dilema etika Pak. Ini jadi pertanyaan yang pertama dari saya nih Pak Mami, apakah di sekolah ini selama Pak Mami memimpin di SD Negeri Magersari pernah mengalami kasus dilema etika? Kalau mungkin pernah, mungkin bisa diceritakan kasusnya Pak. Ya. Terima kasih. Sebelum saya awali untuk menjawab pertanyaan, terima kasih, semangat untuk para rekan guru yang ada di SD Magersari dalam rangka untuk ikut dalam guru penggerak. Ini ada dilema yang memang perlu saya angkat. Kebetulan sekali ini dilema ini dan merupakan hal yang pelik yang harus kita selesaikan di dalam permasalahan SD kami, yaitu SD Magersari. Adapun perbedaan karakter atau perubahan karakter pada siswa memang bermacam-macam sifatnya atau bentuknya, dan harus kita tangani bersama. Ini merupakan hal yang perlu kita sikapi, penting. Apalagi ada yang ini untuk kasus yang saya angkat adalah sedikit banyak berkaitan dengan hukum. Maka supaya mengantisipasi hal tersebut ke depan, sedini mungkin kami bersama jajaran untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di SD Magersari, yaitu mengenai kenakalan siswa yang sudah mengarah ke hukum. Ada sangat banyak dengan etika, yaitu masalah pencurian, dan ini terjadi di SD kami. Demikian Pak. Ini yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang pertama panjenengan kasih pada saya. Jadi pernah ada anak yang mencuri dan berurusan dengan hukum, begitu Pak? Betul ya. Bu Nana ada pertanyaan? Untuk yang pertanyaan yang kedua ya Pak, selama ini bagaimana Pak Mami dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini? Nah, ini karena terjadi di lingkungan, tidak di lingkungan sekolah dan di luar sekolah, maka kami perlu tahu istilahnya silsilah atau cerita yang sebenarnya yang terjadi di luar sekolah, dan yang ini yang harus selesaikan di lingkungan intern sekolah, sehingga nanti di dalam permasalahan ini bisa clear, bisa terselesaikan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, selama ini bagaimana Pak Mami menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan Pak, yaitu yang sama-sama benar atau memang sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, ini memang juga merupakan permasalahan atau dilema, dan ini kebetulan sudah masuk di ranah hukum, maka kami harus bekerjasama dengan stakeholder dan beliau-beliau yang berkepentingan di dalam hukum, contohnya di kepolisian, dinas sosial. Nah, ini kami sempat untuk menyelesaikan masalah ini dengan beliau-beliau, sehingga tidak begitu merugikan anak dan tidak begitu memvonis anak dalam hal kesalahan tersebut. Itu Pak, jadi pernah ada kasus anak terlibat pencurian dan sudah sampai dibawa ke ranah hukum, tapi bisa diatasi Pak Mami, begitu Pak. Nah, mungkin untuk langkah-langkahnya yang bijak mungkin bisa diceritakan Pak, supaya nanti kami ketika menghadapi masalah juga bisa meniru apa yang Pak Mami lakukan, sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan Pak. Ya, siap.
Ini jadi kronologinya lalu kami sampaikan. Ini kebetulan juga kami sedikit banyak tahu permasalahannya. Jadi jalan yang pertama adalah merupakan jalur atau urutan yang pertama dari peristiwa ini adalah ada pelaporan. Jadi ada pelaporan warga ke Polres. Kebetulan beliau atau anak tersebut sekolah di SD kami. Jadi setelah pelaporan maka ada petugas dari kepolisian yang datang ke sekolah kami untuk melarifikasi apakah betul si pelaku ini adalah siswa. Dan di situ setelah diidentifikasi ternyata betul. Untuk penanganannya atau penyelesaian permasalahan ini kami bersama dinas sosial, bersama dinas kepolisian atau pihak kepolisian dipanggil semua, termasuk dari orang tua pelaku, kedua orang tua pelaku. Terus di sana kita bermediasi lah istilahnya, juga kita berembuk bersama bagaimana kasus ini tidak berlanjut, karena memang kami juga diberi istilahnya pertanyaan ya, ultimatum. Pak, ini karena memang kami juga diberi istilahnya pertanyaan ya, ultimatum. Pak, ini mau dikeluarkan apa enggak? Tapi karena sifatnya adalah karakter etika, maka kami mengambil kesimpulan atau mengambil kebijakan untuk tetap diterima di sekolah kami, tetapi dengan hal-hal atau catatan-catatan khusus untuk bisa mendidik etika anak tersebut. Jadi kami berempat, yaitu dari pihak sekolah, Polres, dinas sosial, dan kedua orang tua pelaku, kami membuat kesepakatan bersama. Di situ ada catatan-catatan khusus. Nah, inilah yang akan mungkin saja menjadi pemecahan masalah. Jadi tidak merugikan pihak manapun, tapi bisa membina etika pelaku tersebut menjadi lebih baik. Gitu, Mas. Ya, untuk selanjutnya Pak, apa hal-hal yang efektif yang dianggap Pak Mami itu sebagai pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Yang efektif. Yang paling efektif ya tadi. Jadi dengan adanya perjanjian-perjanjian atau pernyataan dari kedua orang tua, ini orang tua akan lebih hati-hati. Termasuk kami sebagai kepala sekolah juga membina atau mengawasi setiap langkah dari pelaku yang ada di SD kami. Itu termasuk tindakan saya. Tindakan Pak untuk mengambil keputusan. Iya, betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini Pak, terutama untuk dilema etika bagi Pak Mami sendiri? Ya, terima kasih. Ini memang kasus ini tidak semudah yang kita bayangkan untuk penyelesaiannya. Ini kadang-kadang ini juga terjadi fenomena anak bapak atau orang tua pelaku ini tidak mau menerima apa yang dilakukan oleh anaknya. Ini juga dilema. Jadi kami mengambil sifat atau mengambil sikap kebijakan kami ialah ada pertemuan di saat tindak lanjut dari keputusan yang ada di Polres. Ini kami juga menyelesaikan secara bersama dengan stakeholder atau dengan masyarakat tertentu atau orang-orang sekitar untuk menyelesaikan masalah ini sehingga gamblang dan bisa kedepannya bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Oke, jadi untuk masalah ini tadi kuncinya adalah komunikasi dengan orang tua dan pihak-pihak terkait, Pak Nggih. Bagaimana tadi komunikasi berjalan efektif sehingga orang tua juga menyadari, menerima begitu. Kemudian dari pihak terkait juga tidak memperpanjang masalah ini, Pak Nggih. Kemudian
Ini untuk kedepannya Pak, untuk kedepannya di sekolah kita mungkin jika terjadi kasus-kasus dilema etika seperti ini, kira-kira nanti Pak Mami kalau mengambil keputusan itu seketika atau menyesuaikan jadwal atau prosedurnya kira-kira seperti apa Pak? Ini memang dilema juga Pak ya. Jadi kita harus bijak sebagai pimpinan di suatu instansi, terutama di pendidikan, yaitu terutama untuk siswa kelas SD itu rentan. Jadi memang harus berjenjang lah. Kita sebagai pemimpin atau menjadi yang dituakan di sekolah, maka harus benar-benar mempunyai kebijakan-kebijakan yang istilahnya tertata. Sehingga apa yang kita program, yang kita inginkan ini akan terlaksana dengan baik dan berpengaruh pada semua siswa yang ada di SD Mekarsari. Sehingga tidak anak pelaku itu toh, tapi kita sebar. Mungkin di dalam pelaksanaan sehari-hari kita memberikan doktrin atau memberikan pesan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SD Mekarsari, sehingga pelanggaran etika ini tidak akan terulang lagi. Itu Pak, jadi tetap ada istilahnya komunikasi dengan Bapak Ibu guru dan secara terus menerus kalau bisa lebih ke pencegahan Pak, supaya tidak terjadi. Bu Novi, ya. Untuk yang terakhir ya Pak. Ya, betul. Ya. Untuk mengatasi atau mengambil keputusan tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, mestinya banyak, karena kami tidak bekerja dengan sendiri. Informasi-informasi dan kejadian ini bisa bersumber dari manapun, mungkin dari masyarakat, dari orang tua, dari pihak kepolisian, dari pihak sosial. Ini memang kami perlu, sehingga di dalam membuat keputusan atau kebijakan kami juga pertimbangkan permasalahan yang ada. Ya, ini memang rentan sekali untuk anak SD, terutama di era digital ini juga berpengaruh sekali pada etika anak. Juga kesadaran orang tua termasuk ini juga perlu kita jadikan istilahnya pemikiran ke depan, sehingga orang tua itu kan sadar, kan biasanya kan gitu, anaknya salah dikandani, dibina, ratrimo, itu kan musimnya kan seperti itu toh. Nah ini kita kadang-kadang prihatin dengan adanya itu. Jadi kadang-kadang guru itu ya ada yang akhirnya istilahnya wes karepmu ngono lah. Itu ini merupakan tantangan kita. Jadi jangan sampai dengan adanya hal tersebut, dengan sikap atau perubahan fenomena atau keadaan sekarang, Bapak Ibu guru terutama panjenengan sebagai guru penggerak, jangan sampai istilahnya terus ngelokro. Alah, yang penting tahu gano, yang penting bisa moco, tapi etika ini kita tekankan. Etika ini kita tekankan. Saya kira itu, semoga bertiga sudah selesai dia pertanyaannya. Ya, ada satu, monggo ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, pengalaman apa yang dapat kita petik dari pengambilan keputusan yang telah dilakukan Pak Mami dalam dilema etika ini, Pak? Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ini juga pengaruh atau istilahnya karakter kita, Mbak. Nanti kalau panjenengan, ya ketidaknya ke depan mesti, kalau guru kan ke depannya dari kepala sekolah ya, dia kan mengalami mestinya. Nah ini perlu adanya kedewasaan pemikiran, ya kedewasaan pemikiran, pengalaman kita kerja. Jadi ini saya ambil dari pengalaman yang tidak hanya di sekolah saja, mungkin di masyarakat, mungkin di mana, ini juga merupakan pengaruh besar di dalam menentukan suatu kebijakan. Jadi tidak bisa kita pakai ego, kita pakai kekuasaan, tidak bisa. Ini yang saya sampaikan. Oke. Terima kasih Pak Mami. Kami kira cukup. Mungkin yang bisa kami petik dari diskusi siang ini adalah bahwasanya setiap permasalahan kunci untuk penyelesaiannya adalah komunikasi. Dan yang terpenting seperti disampaikan terakhir Pak Mami, jangan mengedepankan istilahnya kekuasaan atau emosional, tapi lebih pada
ya lebih pada bagaimana baiknya supaya Pendekatan, ya. pendekatan itu bisa masalahnya bisa selesai tanpa menimbulkan konflik. Mungkin perbincangan kita siang hari ini sampai di sini dulu Pak Mami. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Juga terima kasih Bu Nana dan juga Bu Linda sudah bergabung bersama. Oke, oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Salam sehat. Iya. Salam lestari Pak. Terima kasih Pak Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu sehat juga ya. Bu, di SD Negeri Pacar ini, apakah Bu Win pernah mengalami dilema kasus, menghadapi kasus yang merupakan dilema etika, Bu? Bisa diceritakan kasusnya seperti apa sedikit, Bu? Banyak sekali Mbak, sama seperti buku lain saya juga seperti di SD kami atau mungkin ini ada di SD kami ya, yang namanya kasus anak-anak itu. Untuk kasus itu banyak sekali dilakukan, walaupun sudah sering diberitahu dinasihati, anak-anak itu sering sekali pulang. Pada intinya mereka itu memang melakukan hal tersebut karena di rumah itu mereka tidak mendapatkan dasar fondasi yang bisa dicapai sesama membuat sekolah, karena di lingkungan yang pantai itu orang tuanya sangat tidak memperhatikan untuk hal-hal yang kaitannya dengan dan kedisiplinan dan lain sebagainya, sehingga pihak sekolah itu merasa sendiri dalam melakukan tindakan-tindakan yang mengharuskan anak-anak itu bisa bersikap dengan disiplin, tertib dan baik. Setiap pagi, hampir setiap pagi itu anak-anak yang sama juga seringkali dalam hal berpakaian, bertutur kata, bersikap, kebersihan itu sering sekali melakukan pelanggaran. Bahkan setiap pagi pun kami dari sekolah sudah memberikan contoh konkret untuk melakukan hal yang tidak perlu dilakukan anak, tapi tetap saja hal tersebut tidak dilakukan. Selama ini Win sebagai kepala sekolah di SD Negeri Pacar ini, bagaimana Bu Win dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut, Bu Win? Ya, mungkin yang setiap pagi Bapak Ibu kan maksudnya bertemu saya dan ada beberapa guru yang tadi yang sudah ada di sekolah, sehingga kita tahu siapa saja anak-anak yang melakukan pelanggaran, misalnya pakaian tidak lengkap, kemudian tutur kata bersikap tidak sopan, dengan kelengkapan dari atas sampai kaki itu tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya, sehingga kita bisa langsung mengetahui bahwa anak tersebut tidak mau melaksanakan apa-apa yang menjadi peraturan sekolah. Selama ini Bu Win bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Bu? Ini Mbak, kami karena sekolah itu ada institusi, ada banyak yang berkepentingan, tidak hanya saya sendiri, maka setiap kali pengambilan keputusan untuk tindakan kepada anak-anak selalu kita musyawarahkan dulu dengan Bapak Ibu Guru dulu. Setelah itu kita langsung serahkan ke anak-anak. Jika anak-anak masih tetap melanggar, maka kita akan menginformasikan kepada orang tua untuk dipanggil ke sekolah agar beliau wali murid ini bisa membantu bekerjasama dengan kita agar akhirnya tidak lagi membuat Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bu Win lakukan selama ini, Bu? Pertama itu kita kasih teguran ke anak sampai 3 kali kita kasih sanksi, kemudian 3 kali itu juga sanksi masih melakukan pelanggaran, maka kita berikan peringatan khusus untuk orang tua. Jika masih tetap melanggar, maka akan diberikan sanksi yang lebih tinggi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Win, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Win anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika tersebut, Bu? Jelas ada konfirmasi dengan guru murid, kemudian kita juga langsung anak-anak kita berikan ultimatum karena sudah berulang kali ya. Artinya ultimatum itu memberi ketegasan ke siswa agar segera mematuhi atau tidak mengulang lagi apa-apa yang mereka langgar. Sama di sini kemarin kan langsung kita misal contoh ya, kita keseragaman ya, anak-anak itu tidak lengkap, berulang kali sudah diberikan teguran, arahan, mereka janji yang besok, ternyata kalau sampai hari itu dengan janji mereka kok belum, kita mengambil tindakan untuk langsung kita pasang di sekolah. Itu tindakan yang kita lakukan. Kemudian hal apa saja yang selama ini menjadikan tantangan kepada guru selaku kepala sekolah di SD ini yang dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika ini? Banyak sekali Mbak, terutama dari orang tua yang tidak terima itu ya, makanya diberlakukan gini, katanya sekolah terlalu disiplin, sekolah harus ini, zaman dulu tidak seperti itu, tidak kira apa-apa. Tapi kembali lagi karena kita berharap bahwa ada kemajuan lebih baik daripada yang dulu, akhirnya orang tua pun dari perlahan-lahan lambat laun bisa menerima, bahkan ketika anaknya melanggar mereka langsung datang ke sekolah karena takut anaknya ditegur, matur sama saya atau bapak ibu bilang maaf bahwa anaknya ini tidak mematuhi peraturan karena dengan berbagai Pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus di lima etika atau langsung diselesaikan pada saat itu juga di tempat itu juga, atau ada jadwal bagaimana prosedurnya, seperti apa yang Ibu jalankan, Bu? Kita terjadi problem tersebut ya, waktu penyelesaian biasanya langsung saat itu juga karena pelanggarannya juga tidak terlalu ya, tapi hanya yang mungkin juga mereka juga pernah lupa atau tidak ada perhatian dari orang tua, maka kita tidak menjadwalkan secara khusus, kita langsung selesaikan saat itu, kita bicarakan baik-baik. Kalau besok lagi ternyata belum merubah sikap tetap seperti itu, maka yang kita berikan arahan seperti itu. Dalam hal ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bu Win ketika menyelesaikan masalah ini, kasus di lima etika ini, dalam pengambilan keputusan, Bu? Tentunya karena kita di sini kerja organisasi kelompok, otomatis bukan hanya saya saja yang menyelesaikan, tapi juga dengan bantuan Bapak Ibu dan guru, terkhusus mereka di dalam kelas masing-masing selalu memberikan arahan agar anak-anak tidak selalu melakukan Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Win tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Win dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini, Bu? Yang jelas bahwasanya yang namanya anak-anak ya, bahwa diberitahu kok anak-anak, orang tua saja diberitahu 1-2 kali bilang ya, tapi selanjutnya juga tetap tidak melaksanakannya, apalagi kok ini anak-anak. Jadi ya perlu bahwa Bapak Ibu bilang guru itu setiap saat, setiap hari itu harus selalu mengingatkan dan tidak lupa. Itu harus, anak-anak itu kan melihat kemudian mengadopsi ya, contoh dari Bapak Ibu bilang guru itu yang paling utama, karena baik hidupnya anak di sekolah itu semuanya tergantung di Bapak Ibu bilang guru kita di sekolah. Jadi tidak bisa menyalahkan anak. Iya. Baik, Bu. Terima kasih Bu Win atas waktunya kepada saya untuk mau diwawancarai. Tidak. Iya, sudah, terima kasih banyak Bu Win. Demikian wawancara kita hari ini deh, Bu Win. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko. Ya, Mohon maaf Pak, siang. ini kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Rembang ingin minta waktunya Pak Eko sebentar karena kebetulan sekolah kita berdekatan dan nilai tambahnya adalah
Pak Eko kepala sekolah sekaligus juga pengajar praktek. Nah, jadi ini kami ada tugas untuk melakukan wawancara kaitannya dengan pengambilan keputusan dan dilema etika, Pak Eko. Jadi nanti mungkin kami akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Eko. Gitu Pak Eko. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Pak? Oke, terima kasih. Selamat datang ya kepada Mas Agung, Mbak Oktalina dan Mbak Nelly ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk di SDN 1 Tanjung Sari. Suatu penghargaan yang luar biasa, telah memberikan kepercayaan kepada saya, terutama terkait dengan tugas penjenengan di modul 3.1 terkait tentang dilema etika. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerjasama, berkolaborasi sesuai dengan apa yang menjadi tugas panjenengan. Terima kasih, maaf dari ya seperti ini keadaannya di sekolah. Langsung kita mulai Pak Eko. Jadi yang pertanyaan pertama ini Pak, pernahkah Pak Eko menghadapi kasus di sekolah yang berhubungan dengan dilema etika? Dan kalau pernah, mungkin Pak Eko bisa ceritakan contoh kasusnya Pak. Oke, Mas Agung ya, untuk dilema di tiap-tiap satuan pendidikan itu pasti sudah ada tentu yang terkait tentang pembelajaran yang panjangan ikuti ini di bidang modul 3.1 ini. Karena yang paling cocok itu dilema pada kasus untuk guru GTT ya, terutama apalagi dalam hal ini tentang kegiatan seleksi P3K. Nah, itu kan ada guru kelas, kemudian ada guru mapel. Kalau yang kemarin-kemarin memang ya harapannya semua guru kelas yang untuk SD bisa masuk ke situ semua, karena kemarin itu perubahan sistem ya, memang kita dari bawah juga harus ikut dawuh apa yang menjadi ketentuan peraturan di atas. Dari guru mapel SMP bisa masuk ke SD, sehingga mengurangi kuota untuk guru SD yang harusnya sudah siap untuk clear dan formasi bisa dipenuhi, bisa didapatkan dengan harapan bisa diangkat P3K. Ternyata dapat masukan dari guru SMP. Nah, ini yang untuk terutama saya pribadi ini di SD yang saya pimpin, ini ada guru mapel, guru bahasa Inggris. Nah, ini dari saya awal di sini itu saya arahkan untuk ikut ke PGSD, biar nanti jika ada pendaftaran P3K atau ASN, biar guru saya ini bisa ikut. Namun di setengah perjalanan karena regulasi juga dari UT Universitas juga agak lama, akhirnya sampai tertunda. Ada kesempatan P3K 2 kali tidak bisa ikut karena terkendala di ijazahnya itu. Nah, ini kemarin ada satu regulasi baru lagi, aturan baru. Ini belum di-share ke Dinas Pendidikan Kabupaten maupun dari Capdin. Kebetulan kita sekarang kan untuk informasi itu mudah diakses dari internet. Nah, kebetulan dapat informasi terbaru untuk bahasa Inggris linearitas bisa ikut ke guru kelas, Pak. Guru kelas. Nah, ini kan baru juga itu kan. Nah, ini juga dilema bagi saya karena kemarin pada saat penempatan formasi P3K dapat 5, kemudian pengurangan dari BKD harus keluar 2 karena saya kekurangan guru. Akhirnya saya bertahankan. Nah, saya untuk yang guru bahasa Inggris ini kan belum ada regulasi aturan yang pasti. Jadi saya jalan mengambil sikap, kalau tidak ada panduannya, tidak ada dasar hukumnya, saya tidak berani. Yang penting beliau ijazahnya bahasa Inggris, ya saya manfaatkan di bahasa Inggris. Kebetulan di IKM itu ada mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian di Kurtilas untuk ekstrakurikuler juga ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya manfaatkan. Nah, dalam hal ini saya mengalami kesulitan itu. Akhirnya tadi saya juga ke dinas, saya punya atasan ya. Akhirnya saya ke dinas juga belum dapat loh ini informasi ini, bukan baru. Akhirnya dikembalikan ke sekolah lagi. Nah, kebetulan kemarin itu kita sudah ambil sikap ya untuk mengatasi itu karena ada jumlah kelas yang
gemuk ya, jadi Nggih. kita buat paralel 2 Bisa kelas dirombel, itu Pak, nggih. nggih. Untuk nanti untuk persiapan guru saya kan ada yang pernah baru 1 nanti. Nah, akhirnya untuk itu bisa biar masuk ke Masuk, situ. Itu Pak Agung. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, Iya. selama ini bagaimana Pak Eko mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke, nggih. Untuk dilema yang saya alami ya, ini saya masuk ke antara dilema rujukan moral dan dilematika. Ini memang seperti dua simalakama ya Pak ya. Untuk bagi saya, di satu sisi untuk guru ini saya harus berpegang teguh kepada aturan yang ada. Kalau saya masukkan ke guru kelas saya salah karena ijazahnya bukan guru kelas, ya saya posisikan di guru bahasa Inggris karena ada guru bahasa Inggris. Nah, untuk menghadapi ini karena adanya rasa kasihan itu pasti ada gitu. Apalagi beliaunya sudah mengabdi 13 tahun dengan harapan harus bisa ikut ini. Ini kesempatannya beliau juga. Jadi dulu awal saya masuk ke sini itu sudah saya jenengan di SD. Dari saya awal di sini itu saya arahkan untuk ikut ke PGSD. Biar nanti jika ada pendaftaran P3K atau ASN, biar guru saya ini bisa ikut. Namun di setengah perjalanan karena regulasi juga dari UT Universitas juga agak lama, akhirnya sampai tertunda. Ada kesempatan P3K 2 kali tidak bisa ikut karena terkendala di ijazahnya itu. Nah, ini kemarin ada satu regulasi baru lagi, aturan baru. Ini belum di-share ke Dinas Pendidikan Kabupaten maupun dari Cabdin. Kebetulan kita sekarang kan untuk informasi itu mudah diakses dari internet. Nah, kebetulan dapat informasi terbaru untuk bahasa Inggris linearitas bisa ikut ke guru kelas, Pak. Guru kelas. Nah, ini kan baru juga itu kan. Nah, ini juga dilema bagi saya karena kemarin pada saat penempatan formasi P3K dapat 5, kemudian pengurangan dari BKD harus keluar 2 karena saya kekurangan guru. Akhirnya saya bertahankan. Nah, saya untuk yang guru bahasa Inggris ini kan belum ada regulasi aturan yang pasti. Jadi saya jalan mengambil sikap kalau tidak ada panduannya, tidak ada dasar hukumnya, saya tidak berani. Yang penting beliau ijazahnya bahasa Inggris, ya saya manfaatkan di bahasa Inggris. Kebetulan di IKM itu ada mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian di Kurtilas untuk ekstrakurikuler juga ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya manfaatkan. Nah, dalam hal ini saya mengalami kesulitan itu. Akhirnya tadi saya juga ke dinas, saya punya atasan ya. Akhirnya saya ke dinas juga belum dapat loh ini informasi ini, bukan baru. Akhirnya dikembalikan ke sekolah lagi. Nah, kebetulan kemarin itu kita sudah ambil sikap ya untuk mengatasi itu karena ada jumlah kelas yang gemuk ya, jadi kita buat paralel 2 kelas itu untuk nanti untuk persiapan guru saya kan ada yang pernah baru 1 nanti. Nah, akhirnya untuk itu bisa biar masuk ke situ. Itu Pak Agung. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Pak Eko mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke, untuk dilema yang saya alami ya, ini saya masuk ke antara dilema rujukan moral dan dilematika. Ini memang seperti dua simalakama ya Pak ya. Untuk bagi saya, di satu sisi untuk guru ini saya harus berpegang teguh kepada aturan yang ada. Kalau saya masukkan ke guru kelas saya salah karena ijazahnya bukan guru kelas, ya saya posisikan di guru bahasa Inggris karena ada guru bahasa Inggris. Nah, untuk menghadapi ini karena adanya rasa kasihan itu pasti ada gitu. Apalagi beliaunya sudah mengabdi 13 tahun dengan harapan harus bisa ikut ini. Ini kesempatannya beliau juga. Jadi dulu awal saya masuk ke sini itu sudah saya jenengan di SD kalau bisa itu ikut PGSD saja yang BI itu 1,5 tahun sudah selesai. Sudah dicoba Pak karena terlambat dan lain sebagainya karena alasan keluarga juga.
terlambat sampai sekarang ini masih dalam proses itu. Saya juga kasihan sih Bu ya, karena mempunyai GTT seperti itu. Pengalaman saya pribadi, saya dulu kan mengabdi 14,5 tahun Bu. Lama SPG wis gak ono kabare, ora bakal ono angkatan teko SPG. Tapi insting orang tua itu kuat Pak. Nggih. Orang tua saya kan kebetulan juga guru, saya tetap ikuti itu. Pokoknya bos mengabdi sak ikune, sak melaku nih. Ini kebetulan juga murid saya ini dulu Mbak. Ya. Nah, Mbak Nel ini pas di 2003. Kebetulan pas guru bantu itu saya di situ. Sebetulnya saya sebelumnya kan di SD Waru 3. Itu ada guru bantu yang lawang di SD Waru 1, saya tempati di situ sehingga saya masuk di guru kelas 2003 di sana. Memang anu Pak ya, antara di Dilematika ini kita timbul rasa kasihan, mesti ada sih, ingin merawat supaya anakku iki dadi wong sing apik iki piye. Ini ada kesempatan saya reka-reka supaya bisa masuk ikut ke pendaftaran itu. Dan akhirnya ya seperti itu tadi, akhirnya saya buat 2 rombel itu yang kelas gemuk itu saya jadikan 2 itu sehingga nanti Pak Karno yang bahasa Inggris bisa masuk ke kelas gitu. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Oke. Selama ini ya untuk pengambilan keputusan, pertama secara pendekatan pribadi, jikalau saya sangat membutuhkan penyelesaian dari pribadi tidak bisa saya selesaikan, saya musyawarahkan dengan guru-guru karena dia ada dewan guru ya. Saya ajak berembuk bagaimana Pak ini sebaiknya ada masalah seperti ini. Seperti masalah yang saya sampaikan tadi seperti Pak Karno, itu bukan dari saya sendiri, saya ambil keputusan sendiri. Meskipun saya punya hak mutlak untuk menentukan kebijakan sekolah, tapi di sini saya ingin mengajak pada guru-guru untuk bermusyawarah bersama, berdemokrasi, agar terjalin kekeluargaan, kemudian ada rasa saling menghargai, saling menghormati pendapat orang lain. Apalagi ini terkait tentang kebijakan sekolah ya. Jadi kita manfaatkan untuk rapat dewan guru kita untuk menentukan keputusan-keputusan yang saya secara pribadi tidak bisa memutuskan secara sepihak. Sekali lagi meskipun saya mempunyai kekuasaan penuh untuk itu, tapi saya biasakan, budayakan untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan gitu. Ini kami juga tentu ingin tahu Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang Pak Eko jalankan untuk mengambil keputusan selama ini yang berhubungan dengan dilema etika seperti apa Pak? Oke, untuk prosedurnya ya sudah seperti yang saya sampaikan tadi kepada panjenengan bertiga. Memang saya budayakan untuk seperti itu bermusyawarah ya. Yang pertama memang saya secara pribadi pendekatan Pak. Pendekatan kepada guru yang bermasalah ya. Kemudian saya dekati dengan baik. Terkadang saya ini selaku kepala sekolah bisa sebagai antara kepala sekolah, atasan dan bawahan. Kemudian bisa sebagai teman sejawat, teman curhat. Kemudian juga teman untuk sebagai kakak adik orang atau tua, mungkin orang tua gitu. Jadi saya budayakan untuk suasana kekeluargaan ini tetap terjamin gitu, terjalin gitu ya. Itu saya ajak bicara baik-baik dari hati ke hati. Nah, kalau seandainya sudah bisa diselesaikan dengan cara pribadi itu antara saya dengan yang bersangkutan ya sudah. Kalau tidak ya kita seperti cara tadi untuk kita bicarakan di forum dewan guru untuk penentuan kebijakan seperti itu. Kemudian itu Pak, hal-hal apa saja yang Pak Eko anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, hal yang panjenengan anggap efektif dalam mengambil Yang saya sampaikan tadi memang itu ya hal yang efektif yang saya lakukan ya, paling efektif dari hati ke hati dulu.
Jika tidak, harus langsung ke Dewan Guru, nah, kemudian kita selesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu biasanya seperti itu, dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan baik. Nah. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, memang sesuatu tidak mulus ya. Memang ada kendala sih, terutama jikalau kasus yang kita hadapi itu masing-masing tidak menyadari akan kekurangannya ya. Kekurangan saling menyadari, oh aku ini berbuat ini betul atau salah. Saya ini yang dilakukan oleh kepala sekolah ini sudah betul atau salah. Atau mungkin juga belum bisa memahami apa yang menjadi kebijakan kepala sekolah. Kalau saya pribadi saya harus tetap berpegang pada peraturan yang ada. Meskipun itu tidak saya lakukan, tidak secara kaku, Pak. Ya, kita luas saja, fleksibel. Selama masalah itu tidak merugikan, saling merugikan, guys. Kita ambil jalan tengah supaya setiap permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik dan masing-masing ada kepuasan batin, guys. Kalau ada misalnya masih ada grundel dan sebagainya, itu yang tidak saya suka. Makanya di setiap rapat Dewan Guru, saya beri kesempatan kepada guru-guru saya, siapa yang mempunyai unek-unek atau usul, atau apapun itu bentuknya, berupa saran, pendapat, atau ajuan, atau usulan, monggo. Nanti saya tidak suka di belakang ini nanti ada yang merundel dari sesuatu yang sudah kita sepakati bersama. Nah, setiap rapat selalu saya sampaikan seperti itu. Nah, seandainya suatu saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan rapat, langsung saya tinggal balikkan kemarin kesepakatan di rapat bagaimana. Nah, ya itu saja sudah selesai. Nah, itu pun juga kita lakukan pada murid-murid kalau melakukan kesepakatan di kelas, misalnya guru lakukan kesepakatan, kita ajak murid untuk melakukan kesepakatan bersama. Kalau dulu kan peraturan kelas yang membuat guru. Nah, sekarang kan bukan zamannya lagi, di zaman IKM ini. Murid diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, berkreasi secara bebas tentang pemikirannya untuk menentukan kesepakatan kelas. Misalnya terlambat harus begini. Yang penting kan dari murid, tidak dari guru. Jadi kenapa kamu kok terlambat? Itu itu melanggar kesepakatan kelas yang nomor berapa? Gimana ya bunyinya? Jadi oh iya Bu, pasti nanti dengan cara seperti itu murid tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Gitu. Oke, lanjut Pak Eko. Ini kaitannya dalam Pak Eko mengambil keputusan atau dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Pak Eko punya jadwal tertentu atau ketika ada masalah langsung diselesaikan atau menunggu waktunya tertentu atau bagaimana Pak? Oke, untuk masalah dilema ini kan munculnya secara tiba-tiba ya, atau mungkin tidak kita rencanakan, terkadang dilema itu muncul terkecuali kalau itu permasalahan kasus yang jangka panjang ya misalnya, itu kita perlu buat jadwal. Seperti yang tanah ini, kasus tanah kan dulu ketika yang mau mewakafkan masih hidup, itu mau diwakafkan, tapi sampai saat sekarang ini belum terselesaikan. Tanah SD, tanah SD ini kan pinjam kita. Dulu pas saat saya di sini 2019, beliau yang punya tanah ini cara lisan kepada saya, Pak Eko, terima kasih panjenengan sudah di sini. Saya malah bersyukur nanti panjenengan mudah-mudahan purna sampai di sini terus. Ini Pak Eko, untuk tanah yang ditempati SD ini saya wakafkan kepada sekolah. Tapi karena terus beliau kesehatan berkurang, akhirnya sampai meninggal dan sampai sekarang saat ini belum terselesaikan juga. Akhirnya kemarin saya beberapa waktunya, nah ini bisa saya jadwalkan kalau jangka panjang ini bisa saya jadwalkan. Jadi di tengah-tengah kesibukan jadwal yang ada itu, saya kan buat jadwal setiap bulan itu Pak. Jadi saya jadwalkan yang untuk kasus seperti ini, saya ke Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pertanahan, juga sampai ke Sekda kemarin juga rapat bersama di situ. Kita ajak murid untuk melakukan kesepakatan bersama. Kalau dulu kan peraturan kelas yang membuat guru. Nah sekarang kan bukan zamannya lagi, di zaman IKM ini.
murid diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, berkreasi secara bebas tentang pemikirannya untuk menentukan kesepakatan kelas. Misalnya terlambat harus begini. Yang penting karena dari murid, tidak dari guru. Jadi kenapa kamu kok terlambat? Itu itu melanggar kesepakatan kelas yang nomor berapa? Gimana ya bunyinya? Jadi oh iya Bu, pasti nanti dengan cara seperti itu murid tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Gitu. Oke, lanjut Pak Eko. Ini kaitannya dalam Pak Eko mengambil keputusan atau dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Pak Eko punya jadwal tertentu atau ketika ada masalah langsung diselesaikan atau menunggu waktunya tertentu atau bagaimana Pak? Oke, untuk masalah dilema ini dilema ini kan munculnya secara tiba-tiba ya, atau mungkin tidak kita rencanakan. Terkadang dilema itu muncul terkecuali kalau itu permasalahan kasus yang jangka panjang ya misalnya, itu kita perlu buat jadwal. Seperti yang tanah ini, kasus tanah kan dulu ketika yang mau mewakafkan masih hidup, itu mau diwakafkan, tapi sampai saat sekarang ini belum terselesaikan. Tanah SD, tanah SD ini kan pinjam kita. Dulu pas saat saya di sini 2019, beliau yang punya tanah ini cara lisan kepada saya, Pak Eko, terima kasih panjenengan sudah di sini. Saya malah bersyukur nanti panjenengan mudah-mudahan corona sampai di sini terus. Ini Pak Eko, untuk tanah yang ditempati SD ini saya wakafkan kepada sekolah. Tapi karena terus beliau kesehatan berkurang, akhirnya sampai meninggal dan sampai sekarang saat ini belum terselesaikan juga. Akhirnya kemarin saya beberapa waktu yang lain ini bisa saya jadwalkan kalau jangka panjang ini bisa saya jadwalkan. Jadi di tengah-tengah kesibukan jadwal yang ada itu, saya kan buat jadwal setiap bulan itu Pak. Jadi saya jadwalkan yang untuk kasus seperti ini, saya ke Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pertanahan juga sampai ke Sekda kemarin juga rapat bersama di situ. Saya harus menunggu. Bahkan ada pihak-pihak yang ingin membantu saya untuk penyelesaian ini. Karena saya sebagai bahan harus menunggu di sini, juga saya tunggu dari atasan perintah selanjutnya. Namun sampai saat ini belum sampai itu. Kemudian saya juga pendekatan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga berarti bersama, Pak ini mau saya urus langsung ke Badan Wakaf. Nah ini dalam proses. Nah, kalau seperti itu bisa saya jadwalkan, Pak. Tapi kalau kasus-kasus yang seperti saya sampaikan tadi, itu kan secara tiba-tiba. Atau kemungkinan ada anak yang nakal, mungkin ya, sekarang juga itu. Tapi Alhamdulillah untuk di SD Tanjung Sari tidak ada ya. Untuk bullying itu selalu kita berikan kepada siswa. Hampir tiap hari guru memberikan pengertian kepada anak, hindari bullying. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada, yang akan ada bisa dicegah sebelumnya. Itu kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kemudian Pak, sejauh ini adakah seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Pak Eko dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Oke, tentunya ada ya Pak, Ibu. Ada, terutama yang terkait dengan kedinasan. Bapak Ibu guru saya sangat membantu saya dalam setiap mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan yang akan saya putuskan, yang saya ambil, itu saya selalu minta pertimbangan saran dari guru-guru maupun dari guru yang senior ataupun guru yang masih muda-muda. Karena pemikiran kadang yang saya pikirkan itu kalau menurut saya baik ya, tapi kalau menurut orang lain belum tentu baik. Nah itu. Jadi kalau ada kesepakatan bersama sehingga timbul kepuasan semuanya, jadi akhirnya baik. Jadi setiap segala keputusan atau dilema yang ada, saya selalu meminta kepada Bapak Ibu guru untuk saya ajak berembuk untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke, tentunya pengalaman ya, terutama dalam saya sebagai jiwa pemimpin ya. Untuk menambah saya menjadi lebih dewasa, bersikap dewasa dalam mengambil setiap keputusan, kemudian banyak pengalaman-pengalaman berharga,
bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah tentunya kepada Bapak Ibu guru, kebersamaan, terjalin hubungan antara kepala sekolah dan bawahan, itu tidak ada jurang pemisah, pemimpin kudu dihormati dan sebagainya, tapi saya tepis itu agar jiwa kebersamaan, rasa demokratis musyawarah di SDN 1 Tanjung Sari ini bisa terjalin dengan baik, saling mendukung satu sama lain gitu. Oke, terima kasih Pak Eko. Saya kira kami hari ini banyak belajar dari Pak Eko dalam hal pengambilan keputusan. Yang kami tangkap tadi terutama adalah bagaimana Pak Eko mengutamakan nilai-nilai pendekatan personal dan juga nilai-nilai demokrasi musyawarah dengan Bapak Ibu guru. Juga dalam hal pemikiran Pak Eko juga pemikirannya tadi sangat bagus. Kadang harus patuh pada aturan, tapi kadang juga harus fleksibel mengupayakan solusi untuk yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat masalah. Mungkin obrolan kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Pak Eko. Kami semuanya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang diberikan Pak Eko. Mungkin nanti lain waktu bisa kita sambung lagi untuk tugas yang lain. Sehat selalu untuk Pak Eko dan semoga senantiasa sukses. Amin amin. Oke, terima kasih Mas Agung, Mas Nana, Mbak Neni, semangat semuanya pokoknya lolos. Nanti